Jilat ludah sendiri insinyur kiriman Amerika Serikat yang sepelekan ke F-21 Buramai Indonesia kini kagum dan sebut keajaiban. Indonesia menyiapkan 100 insinyur terbaiknya untuk mengais ilmu pengembangan KF-21 Buramai ke Korea Selatan. Dikutip zanajakarta.com dari The Defense Post, 32 insinyur Indonesia yang meninggalkan proyek pengembangan pesawat bersama di Korea Selatan tahun lalu karena masalah gaji akan bergabung kembali dengan program bulan ini. Sebanyak 114 insinyur Indonesia yang bekerja pada proyek KF-21 Buramai di Seocheon meninggalkan Korea Selatan pada Maret 2021 setelah Indonesia menghentikan pembayaran mereka, ungkap kantor berita Yonhap. Insinyur yang tersisa diharapkan kembali ke Korea Selatan pada akhir tahun 2021 untuk kembali bekerja mengembangkan jet tempur KF-21 Buramai Indonesia. Menurut Yonhap, para insinyur Indonesia khawatir bahwa negara mereka akan keluar dari program, menambahkan bahwa Jakarta berhenti melakukan pembayaran pada proyek tersebut setelah menginvestasikan 227,2 miliar won Korea Selatan atau 195 juta dolar. Indonesia masih perlu membayar sekitar 700 miliar won. Untungnya, insinyur Indonesia yang terlibat dengan program KF-21 Buramai dan sempat meninggalkan Korea Selatan akibat pandemi COVID-19 itu pun kini sudah kembali pada Agustus 2021. Menurut administrasi program akuisisi pertahanan, 32 insinyur Indonesia tersebut menjalani prosedur administrasi seperti aplikasi visa untuk kembali ke markas Korea Aerospace Industry di kota selatan Saeson. Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya yang berkelanjutan untuk pengembangan bersama KF-21, IFX, dan mencari kerjasama agar para insinyurnya segera kembali ke Korea Selatan, kata badan tersebut dalam sebuah rilis. Dimulai dengan 32 insinyur, sekitar 100 personel kembali ke pabrik Saeson pada akhir tahun 2021 lalu. PT Dirgantara Indonesia menempatkan beberapa tenaga kerja atau insinyur Indonesia dalam prosesnya. Meski Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan dalam mengembangkan jet tempur KF-21 Buramai, namun Amerika Serikat rupanya juga ikut campur tangan. Hal itu diungkapkan langsung oleh senior insinyur KAI, di mana para insinyur Indonesia masih tidak diberi kelonggaran memperoleh teknologi KF-21 Buramai. Terus terang, delegasi Indonesia dilarang mengakses banyak bagian dari teknologi dan studi KFX, terutama yang berkaitan dengan Amerika Serikat, kata seorang insinyur KAI yang tak mau disebutkan namanya seperti dikutip dari Defense News pada 2018 lalu. Amerika Serikat sendiri menyuplai teknologi inti KF-21 Buramai seperti mesin, persenjataan, sistem kontrol penerbangan, dan lainnya. Bahkan Amerika Serikat sampai mengirim delegasi ke Korea Selatan jaga-jaga bila teknologinya dipergoki oleh Indonesia. Seorang insinyur di Korea Aerospace Industry atau KAI mengatakan insinyur Indonesia yang dikirim ke Korea Selatan mengalami kesulitan mempelajari dan meneliti teknologi kunci KFX. Mengingat Indonesia memberikan 1/5 dari biaya pengembangan KFX, masuk akal dalam beberapa hal bahwa para insinyur Indonesia dapat merasa sempit tentang keunggulan teknis melalui program bersama, ujarnya kala itu. Perkembangan jet tempur KF-21 Buramai yang sudah dirangkai rupanya bisa membuat insinyur Lockheed Martin yang dikirim pihak Amerika Serikat menjilat ludahnya sendiri. Hal ini seperti dikutip zanajakarta.com dari De Joang yang menyebut jadwal terbang perdana jet tempur KF-21 Buramai Indonesia dan Korea Selatan dimajukan. Tahun ini, kami akan memulai uji manuver skala penuh untuk KF-21, tulis De Joang dalam artikelnya. Mulai akhir Juni, uji terbang penuh akan dimulai. Awalnya, uji terbang awal dijadwalkan akan dimulai pada Juli. Namun, proses perakitan dan persiapan uji terbang berjalan lancar sehingga jadwal dimajukan. Alasan KAI memajukan jadwal uji terbang adalah untuk mengamankan waktu semaksimal mungkin, tulis De Joang. Tahu KF-21 Buramai, Indonesia dan Korea Selatan melesat dari perkiraan. Lee Sang-seok, Kepala Kantor Manajemen Proyek Korea Aerospace Industry, yang juga merupakan seorang insinyur Lockheed Martin Amerika Serikat yang datang ke KAI untuk mendapatkan dukungan teknis, nampak menyesali pemikiran awalnya. Sekarang kami telah bergerak lebih cepat dari jadwal pengembangan yang direncanakan sekitar 1 bulan, kata Lee. Ia awalnya pesimis dengan mengatakan bahwa ini adalah program yang berorientasi pada keberhasilan, tetapi sekarang mengaguminya sebagai keajaiban. Sebuah kejadian tak mengenakan pernah menimpa insinyur Indonesia dalam pembuatan KF-21 Buramai di Korea Selatan. Insinyur Indonesia dianaktirikan oleh Korsel dan Amerika Serikat alias AS dalam pembuatan KF-21 Buramai. Padahal Indonesia mitra resmi pembuatan KF-21 Buramai yang diajak langsung oleh Korsel dan Insinyur Jakarta berhak mendapat kesetaraan dengan rekan bisnisnya.
Tapi pada 2018 lalu tersiar kabar mengejutkan di mana insinyur Indonesia dilarang mengakses teknologi kunci KF-21 Beramai. Padahal kesepakatan awal Indonesia wajib menerima teknologi pembuatan KF-21 Beramai dari Korsel tanpa kompromi lagi. Terus terang, delegasi Indonesia dilarang mengakses banyak bagian dari teknologi dan studi KF-21 Beramai, terutama yang berkaitan dengan teknologi AS. Kata seorang insinyur Korea Aerospace Industry yang tak mau disebutkan namanya kepada Defense News pada Mei 2018. Saking paranoidnya AS sampai mengirim tim untuk berjaga agar teknologi inti KF-21 Beramai tak jatuh ke tangan Indonesia. Memang benar insinyur Amerika Serikat yang dikirim ke markas KAI sensitif tentang kemungkinan kebocoran teknologi AS ke pekerja Indonesia, katanya. Adanya hal ini sampai juga ke telinga pemerintah Indonesia. Indonesia kemudian melakukan manuver balasan dan tak membayar iuran KF-21 Beramai yang membuat Korsel meradang. Indonesia tak takut Korsel mau ngamuk, karena yang mengingkari kesepakatan ialah Seoul karena hal di atas. Kemudian pada 2021 Indonesia menarik kembali para insinyurnya dari Korsel pulang ke tanah air. Jurus Indonesia selanjutnya mengompori Korsel dengan rencana pembelian Rafale di mana Korsel khawatir duit untuk membayar tunggakan KF-21 Beramai dipakai untuk membeli pertempuran Prancis. Selain itu, Korsel kebakaran jenggot bila Indonesia berhenti dari proyek maka masa depan KF-21 Beramai suram pasti itu. Kepala DAPA Kang Yoon Ho kemudian diperintahkan pemerintah Korsel menggelar pembicaraan intens dengan Indonesia. Indonesia meminta negosiasi ulang akan pembayaran tunggakan KF-21 Beramai dengan komoditas ekspor hingga pengurangan porsi kontribusi. Walhasil, karena tubuh Korsel mengiyakan saja permintaan Indonesia. Korsel mengklaim Indonesia ingin memperlebar sayap kerjasama dengan Seoul di segala bidang termasuk KF-21 Beramai. Taktik cerdik itu sengaja dilakukan Indonesia untuk membungkam mulut Amerika Serikat yang menganggap lelet insinyur tanah air dalam menerima teknologi tinggi KF-21 Beramai. Namun malah yang terjadi sebaliknya, KF-21 Beramai direncanakan terbang perdana lebih cepat dari jadwal. Hal ini berarti satu prototipe KF-21 Beramai Indonesia akan ikut terbang pada 6 Juni 2022 yang awalnya direncanakan pada Juli 2022. Tahun ini kami akan memulai uji manuver skala penuh untuk KF-21, tulis De Joang dalam artikelnya. Awalnya uji terbang akan dijadwalkan akan dimulai pada Juli. Namun proses perakitan dan persiapan uji terbang berjalan lancar sehingga jadwal dimajukan, tambahnya. Sekarang kami telah bergerak lebih cepat dari jadwal pengembangan yang direncanakan sekitar 1 bulan, kata Kepala Kantor Manajemen Proyek Korea Aerospace Industry Lee Sang-seok. Apresiasi patut diberikan kepada insinyur Indonesia yang ikut bekerja keras membuat KF-21 Beramai segera terbang perdana.